Ditanya soal kondisi penegakan hukum era Jokowi, Ganjar Pranowo jeblok poinnya 5. Dengan kondisi sekarang, ketika keadaan berubah, bukan Mas Ganjar memilih memakai baju hitam, apakah nilai itu benar? Belum. Gini, maksudnya gini kali. Dulu waktu masih akur, nilainya tinggi, gitu. Silahkan diterjemahkan masing-masing ya. Sekarang udah bisa, nilainya langsung turun gitu. Ganjar, skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Tidak penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singkatnya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira Hukum dan hak asasi manusia. hukum hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagiannya. Ya, dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 hari ini terkait dengan hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan pemberantasan korupsi, itu artinya nilai 5 itu bisa kita terjemahkan ke dalam 5 pihak. 1. Jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 dengan cara terpisah kepada hukum dan hak asasi manusia hari ini, itu artinya Pak Ganjar sedang memberi nilai 5 kepada rekannya sesama kader partai, bukan kader partai, petugas partai yang hari ini menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 dengan cara yang lebih luas lagi terkait dengan penanganan hukum di Indonesia, itu artinya Pak Ganjar sedang memberikan nilai 5 kepada seseorang yang hari ini dijadikan sebagai calon wakil presidennya. Bagaimana nilai hukum menurut saya ketika Mas Uceng bertanya, dengan kejadian ini persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tegas, dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi gapem. Dan nilainya kemudian jeblok gitu. Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual, semuanya. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Guys, lihat nih. Pak Ganjar sebut penegakan hukum era Pak Jokowi menurun dan mendapatkan poin 5. Pak Mahfud MD itu Menko Polhukam, otomatis dong membawahi hukum, dan sekarang menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar. Jika kemudian diperluas lagi terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi, itu artinya nilai 5 itu diberikan Pak Ganjar kepada kader-kader partainya yang hari ini menjadi suara mayoritas di parlemen, dan termasuk juga memberikan nilai 5 kepada pimpinan partainya yang hari ini menduduki jabatan ketua DPR, karena faktanya sampai detik ini tidak mampu ketok palu terhadap undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan uang kartal yang selalu diharapkan menjadi salah satu corong penegakan atau pencegahan korupsi. Saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo-pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto dan saya diskusi dengan beliau, Pak, dari seluruh foto yang Bapak suka ketika kampanye, ketika menjadi wali kota, hari itu gubernur, sampai Bapak jadi presiden, foto mana yang paling suka? Saya paling suka foto saya pakai baju Satgas itu, katanya. Yang saya rasakan Bapak Ibu, jalan kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo begitu melihat, silahkan hina saya habis-habisan, silahkan kamu caci maki saya habis-habisan, tapi langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Jika Pak Ganjar memberi nilai 5 kepada pemerintah karena putusan MK hari ini, itu artinya sebenarnya nilai 5 itu pantas kita berikan kepada Pak Ganjar sendiri. Karena Pak Ganjar sebagai lulusan hukum, lulusan ilmu politik, sebagai kader partai, sebagai anggota parlemen, dan sebagai orang yang pernah menjabat di jabatan eksekutif di Gubernur Jawa Tengah gitu, tidak mampu memahami kewenangan-kewenangan atau pembatasan kewenangan yang didasarkan pada konsep trias politika yang kita anut.
Jadi lima nilai itu sudah tepat Pak Ganjar, dan nilai yang kelima itu benar-benar tepat untuk Anda. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut kondisi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo jeblok, khususnya dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, HAM, dan demokrasi. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menjadi pembicara di acara IKUNM di Hotel Sheraton Makassar, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Awalnya, pakar hukum tata negara, Prof. Zainal Arifin Mokhtar akademisi FHUGM, selaku salah satu panelis menyinggung soal kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, hingga Mahkamah Konstitusi MK saat ini. Dia meminta Ganjar untuk memberikan jawaban untuk melakukan perbaikan jika jadi terpilih jadi presiden. Diketahui, KPK dan MK saat ini kerap jadi sorotan publik. KPK dinilai tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, dan disebut-sebut sering kali dipolitisasi. Begitupun dengan MK. Apalagi sejak putusan usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau pernah sedang menjabat kepala daerah. Putusan MK itu yang kemudian memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mencalonkan sebagai Wapres mendampingi Prabowo Subianto. Kira-kira dengan kondisi begini, membuat arus balik gimana? Saya misalnya begini, Kepala KPK berantakan betul. MK, orang bilang Mahkamah Keluarga. Membuat sebaliknya kira-kira Mas Ganjar membayangkan jadi seorang presiden mau mengembalikan arusnya kembali ke arus yang baik, kata Prof. Zainal Arifin. Dia juga memberikan pertanyaan kepada Ganjar jika skala 1-10 berapa nilai yang diberikan kepada Jokowi. Dapatkan berita terupdate dari Fajar di skala 1-10 Pak Jokowi berapa sih Pak? Penegak hukum hak asasi manusia kan tadi sudah disinggung nih. Kalau skala 1-10 kira-kira berapa pemberantasan korupsi, demokrasi kira-kira berapa, tambahnya. Lalu Ganjar Pranowo pun memberi jawabannya. Dia menyatakan, ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinlah yang membuat arus positif kembali. Kedua adalah membuat kolaborasi dengan kondisi sosiologi yang ada di masyarakat, agamawan, ilmuwan, hingga budayawan. Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya itu yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasi tidak mencukupi, dirubah regulasinya, kata Ganjar. Menjawab pertanyaan kedua soal nilai rapor Jokowi di bidang penegakan hukum, Ganjar tak segan-segan memberikan sindiran keras dengan mengatakan jeblok. Jeblok, poinnya 5, ungkapnya. Sementara itu, Dwi Anggia Ritmadini selaku moderator menyatakan bahwa pertanyaan tersebut murni dari panelis, bukan dari panitia. Dia lalu ikut nimbrung dengan menyebut rapor merah Jokowi. Rapor merah berarti, kata Dwi Anggia Ritmadini, berkelakar.